Shalom Aleichem semua kafirin, sobat-sobat teman-teman berada. Saya mau menyampaikan satu pengajaran singkat, pelajaran singkat tentang jangan takut. Kenapa hari-hari ini ketika saudara melihat di FB, saudara melihat juga di YouTube-nya saya banyak sekali mencantumkan kalimat ini, jangan takut. Sebab yang kita lihat hari-hari ini, situasi yang terjadi hari-hari ini, ketakutan sudah menimpa semua orang, baik secara keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, semua ketakutan mencekam. Mulai dengan situasi COVID di negara kita yang sudah jadi pandemi, bahkan mungkin ke depan bisa jadi sesuatu yang disebut dengan epidemik, Tapi satu yang saya mau beritahu sama kita bahwa sebenarnya kita tidak perlu takut. So kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan kasih sama kita. Dan itu adalah bukti iman kita, bukti iman kita kepada Dia. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai 21, ayat 17 sampai 21 nanti bisa saudara ikuti dengan kitab suci saudara. Jadi ada baiknya saat saudara ikut video ini bukan saudara ikut saja, dengar, nonton saja, tapi saudara bisa buka kitab suci saudara supaya saudara bisa ikuti ayat-ayatnya dengan baik, pelajarannya dengan baik, Jadi saudara juga bisa cross check, jangan sampai ada ayat yang salah atau ada perkataan yang tidak tepat, saudara tidak terikut terbawa lah seperti itu, Oke, jadi lewat pelajaran ini saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa jangan takut, Kita mulai melihat karena kalau kita sampai memiliki ketakutan, maka ketakutan itu kalau sampai terlalu besar, maka itu akan menjadi fobia. Fobia, sesuatu yang jadi membuat kita serba salah, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan seakan-akan pasrah, menyerah, dan nanti akhirnya kehidupan kita bisa sama seperti bangsa Israel yang menjadi contoh kehidupan bagi kita. Mereka sudah melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka, tapi tidak pernah putus-putusnya mereka mengeluh karena ketakutan yang menimpa mereka. Soal makan, ketakutan menimpa mereka, bahkan soal-soal yang lain yang menimpa kehidupan mereka, mungkin pakaian dan segala macam, kehidupan dan segala macam, suami, istri, anak-anak dan segala macam, bahkan sampai kepada pekerjaan. Dan kalau saudara masih ingat cerita dalam Bilangan 11, itu sebuah kisah pengeluhan yang luar biasa, di mana karena saking ketakutan, mereka mengingat kembali tentang kehidupan mereka lama yang ada di Mesir. Nah, itu yang berbahaya sekali karena Tuhan sudah membawa mereka keluar, tapi mereka kembali ke Mesir. Dia sudah menebus mereka, tapi pikiran mereka masih ke Mesir. Mereka sudah ikut Dia, tapi pikiran mereka masih ada di Mesir. Itu berbicara tentang kehidupan lama, perbudakan, penyembahan berhala yang terjadi di sana. Sehingga lewat video ini saya ingin mengingatkan kita semua, lebih khusus buat jemaat-jemaat yang saya layani, dan juga membuat semua saudara-saudaraku yang ada di mana saja, dan juga lebih khusus bagi teman-teman penyembah Bapa Yahweh, supaya bagaimana memiliki hati yang tidak takut terhadap kehidupan hari-hari ini, Oke, kita akan lanjut, kita mulai membahas kenapa kita jangan takut dengan situasi hari-hari sekarang, Karena yang pertama di ayat 17 sana mengatakan bahwa Yahweh itu benar dalam segala jalannya dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Jadi yang pertama kita harus ingat kenapa kita tidak perlu takut, karena Bapa Yahweh itu Tuhan yang adil. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu Saudara masih punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara tidak perlu takut. Pertanyaannya, ketika ketakutan saudara itu berlebihan, jelas sekali karena saudara tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan gak perlu orang tahu. Kadang-kala ketika orang menceritai saudara, orang menghina saudara, memfitnah saudara, menjelekkan saudara, saudara gak perlu peduli. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan lebih kenal saudara dibanding orang itu. Jadi untuk apa saudara masukkan ke hati? Dan untuk apa saudara takut dengan kehidupan hari-hari ini? Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang adil. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Dia sebagai Tuhan yang adil, firman-Nya jelas, Yahweh itu benar dalam segala jalannya.
dan kasih setia dalam segala perbuatannya. Kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan baik, dia adil. Mana mungkin dia samakan saudara dengan mereka yang tidak punya hubungan dengan dia? Mana mungkin dia samakan saudara dengan mereka yang tidak pernah mengenal dia, yang tidak pernah tahu akan dia, tahu akan keinginannya, tahu akan kebenarannya yang diberitakan, tahu akan firman-Nya. Mana mungkin saudara setia mengasihi dia, mencintai dia, toh masa Tuhan yang begitu adil mau samakan saudara dengan orang lain? Jadi tidak usah ukur hidup saudara dengan orang lain. Percaya bahwa Bapa Yahweh itu Tuhan yang adil. Sehingga ketika saudara punya hubungan dekat dengan dia, dia pasti menyertai saudara, dia pasti memberkati saudara. Hanya saudara saja yang harus hari ini mulai belajar untuk percaya bahwa dia adalah Elohim yang adil. Saudara tidak perlu menghakimi orang lain. Saudara tidak perlu juga merasa risih dengan hakiman orang lain sama saudara. Yang penting kalau saudara punya hubungan dengan Tuhan, keep going, terus jalan, terus maju. Sebab dia Tuhan yang adil. Kitab suci jelas mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan saudara meminta-minta. Kalaupun saudara sekarang hidupnya menderita dan saudara mungkin hidupnya sekarang tergolong bilang, oh kita mungkin bahasa kasarnya hidup dalam keadaan miskin. Tapi saat yang kita perlu pelajari dari surat Yohanes, di dalam kitab Wahyu, saat Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menulis tentang peringatan kepada jemaat di Smyrna, itu luar biasa. Di sana Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu semua kehidupanmu. Kamu miskin, tapi kamu kaya dalam hal rohani. Kamu kaya. Ada banyak orang kaya, tapi rohaninya miskin. Mungkin hari ini kita menderita, kita tidak punya makan minum, kita tidak punya apa-apa di rumah, kita tidak punya pekerjaan karena mungkin hari-hari ini kita memilih Tuhan sehingga mungkin kita diberhentikan, kita dipecat dan lain-lain. Tapi karena Tuhan, jangan takut. Kamu memang miskin, tapi kamu kaya rohani. Itu pujian yang Tuhan beri untuk jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna itu dikatakan jemaat yang memang luar biasa. Karena mereka mengalami penganiayaan, tapi mereka tetap punya iman yang luar biasa kepada Bapa Yahweh. Dan itu yang poin ayat 1 mengatakan, kenapa kita tidak perlu takut? Karena Bapa Yahweh adalah Tuhan yang adil. Dia akan selalu memelihara setiap orang-orang yang mengasihi dia. Kasih setianya dalam segala perbuatannya. Itu akan menyertai setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini bangkit semangat, perkataan yang positif itu keluar dari mulut saudara. Ubah perkataan yang membuat saudara terus mengeluh, rasa takut, dan akhirnya segala macam cara bisa saudara halalkan. Dan saudara bisa terima hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, akhirnya saudara bisa terima. Karena saudara mulai mengatakan bahwa Tuhan pasti mengerti, Tuhan pasti tahu. Tapi hari ini saudara harus mulai belajar berkatakan bahwa saya percaya Bapa Yahweh adalah Tuhan yang adil. Dia akan memberkati seluruh kehidupan saya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Karena yang kedua, Bapa Yahweh itu dekat pada kita. Ayat 18 dari Mazmur 145 mengatakan, Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya, dengan semua orang yang memanggil dia dalam kebenaran. Nah ini saudara, poin kedua, jangan takut sebab Bapa Yahweh dekat pada kita. Bapa Yahweh dekat dengan semua orang yang berseru kepadanya. Kalau hari ini saudara memanggil nama Bapa Yahweh, saudara memanggil namanya Yahweh, saudara memanggil Yeshua, maka saudara tidak perlu takut karena Tuhan itu dekat dengan kita. Bapa Yahweh dekat dengan saudara dan saya. Kalau dia dekat, saudara nggak perlu cari yang lain. Nggak perlu cari yang jauh-jauh. Untuk apa panggil ilah-ilah, dewa-dewa yang lain? Untuk apa berteriak keras-keras memanggil yang lain? Karena Tuhan kita, Bapa Yahweh itu dekat dengan kita. Kalau dia dekat, saudara cukup berbicara, bahkan berbisik pun dia tahu. Jangankan berbisik, saudara nggak ngomong, dalam hati saudara pun Tuhan tahu perkataanmu. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu keinginanmu. Sehingga apa sih yang buat saudara dan saya takut? Saudara nggak perlu takut. Sebab Bapa Yahweh dekat pada kita. Poin ini taruh baik-baik di hatimu. Simpan baik-baik di pikiranmu. Sebab Bapa Yahweh dekat kepada kita. Ketika dia dekat, maka jangan andalkan orang lain. Jangan andalkan manusia. Sebab justru saudara mengandalkan manusia dan kekuatannya, maka kutuk itu turun.
Saudara tidak akan melihat berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap mereka yang dekat dengan Dia, yang memanggil namanya. Kita sudah memanggil namanya, jadi saudara tidak perlu takut. Ada kabar baik sekali di situ, berbahagialah ya. Di dalam Mazmur 100, Mazmur 33 mungkin di sana dikatakan tuh, berbahagialah bangsa yang Elohimnya adalah Yahweh. Jadi ketika saudara dan saya memanggil Bapa Yahweh, jangan takut, Dia dekat sama kita, orang-orang yang berseru kepadanya, dan semua orang yang memanggil Dia dalam kebenaran. Hari ini bangsa Israel terus menjadi contoh bagi kita. Jadi bangsa percontohan untuk setiap bangsa-bangsa yang lain. Kita tidak perlu takut. Coba saudara lihat, mau diserang dengan roket, diserang dengan apapun di Israel, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap menyanyi karena mereka tahu Bapa Yahweh dekat pada mereka. Nah, kita pun sama. Tuhan Yesus sudah datang dan tinggal dengan kita. Bapa Yahweh datang dalam bentuk manusia, wujud manusia tinggal dengan kita. Firman itu menjadi daging dan tinggal bersama dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut karena Dia dekat bersama dengan kita. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Sebab Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kita. Ayat 19 jelas. Dia akan memenuhi hasrat orang yang takut akan Dia, dan Dia akan mendengar jeritan mereka dan menyelamatkan mereka. Wah, ini ayat yang luar biasa. Ya. Bapa Yahweh akan memenuhi kebutuhan kita. Jadi tidak perlu takut. Dia akan memenuhi hasrat, keinginan orang-orang yang apa? Takut akan Dia. Dia akan mendengar jeritan mereka dan menyelamatkan mereka. Saudara, hanya ketika saudara tidak punya iman, hanya ketika saudara tidak percaya saja, maka saudara tidak akan melihat keinginan yang diinginkan hatimu, Tuhan jawab. Hanya ketika saudara tidak percaya Dia, saudara dipenuhi ketakutan saja, saudara akan lihat bahwa jeritan saudara, tangisan saudara tidak akan Tuhan dengar, dan Dia tidak akan menyelamatkan saudara. Tapi kalau saudara takut akan Dia, maka saudara akan melihat Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Pertama kita harus ingat, takut akan Dia seperti apa? Apakah seperti takut terhadap setan, takut terhadap hal-hal yang horor segala macam? Kita harus pahami yang pertama, ada sebuah ilustrasi yang luar biasa tentang bagaimana ada dua orang yang baru saja beli sebuah mesin somel, dan mereka belum sepenuhnya tahu penggunaan mesin somel. Waktu mereka bekerja, tiba-tiba satu temannya tangannya terpotong. Lalu mereka ke rumah sakit, dan berapa minggu kemudian, ya karena ini sesuatu yang mungkin di Amerika, negara cukup maju, jadi tidak perlu waktu lama, berapa minggu kemudian sudah bisa kembali operasi, artinya melakukan pekerjaan itu kembali. Lalu belum juga selesai, teman yang satu juga kakinya terpotong, ya. Lalu mereka juga pergi ke rumah sakit dan akhirnya juga tertolong. Berapa minggu kemudian mereka bisa bekerja dan kembali ya bermain bola juga, karena mereka mungkin seperti itu. Dan yang ketiga adalah saat mereka tidak hati-hati, lalu satu temannya lehernya terpotong, ya, putus kepalanya. Nah, teman yang satu menganggap hal yang biasa, dia bawa kembali ke rumah sakit tapi tidak tertolong dan harus mati. Nah, ilustrasi singkat ini menggambarkan begini. Mesin itu baik, bisa digunakan dengan baik, tapi mereka tidak memiliki rasa takut dalam menggunakan mesin itu. Sebab mesin itu bisa membantu mereka, tapi juga bisa membunuh mereka. Nah, itulah yang takut, seperti itulah yang sebenarnya kita berikan kepada Bapa Yahweh, bahwa Dia Tuhan yang bisa melakukan apapun pada kita. Dia bisa melakukan apa saja, termasuk memberkati kita, memenuhi kebutuhan kita, menyelamatkan kita. Bahkan juga Dia bisa membunuh kita. Ketika kita sudah tidak lagi percaya, tidak mengasihi Dia, jangankan membunuh, membinasakan kita. Makanya ada bagian firman Tuhan yang mengatakan, jangan takut kepada mereka, manusia yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwa dalam neraka. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Takut akan Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Jadi hari ini stop untuk tidak memiliki rasa takut sama Tuhan. Jangan mengeluh. Itu bagian di mana saudara tidak takut sama Tuhan. Jangan tidak percaya dan mulai bersungut. Itu bagian dari saudara tidak takut sama Tuhan.
Saudara mulai belajar untuk takut sama Tuhan. Supaya saudara melihat, saudara akan diberkati. Karena dia mengatakan hanya orang-orang yang takut sama dia akan dia penuhi segala kebutuhan mereka, hasrat mereka. Dan mereka yang menangis sama dia, takut sama dia, orang-orang itu yang akan dia selamatkan. Bukan berarti takut menangis terus tidak mau datang sama dia. Semakin kita takut, datang sama dia. Takut sama dia bukan takut sebuah sesuatu yang menjadi teror bagi kita, tapi dia Tuhan yang sanggup memberkati. Dia bilang kalau Bapa di bumi saja anak minta, tidak mungkin anak minta ikan dikasih ular, anak minta roti dikasih batu. Kalau Bapa di bumi saja seperti itu, apalagi dia Bapa yang kekal, Bapa Yahweh dalam Yeshua. Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita asalkan kita takut akan dia. Jadi jangan takut dengan situasi dunia hari-hari ini. Nah saudaraku, dari bagian poin ketiga ini ada 3 poin yang mau saya kasih buat saudara untuk membantu kita bagaimana Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita, dan lebih bicara tentang hal doa. Ada 3 kata kunci agar doa kita dijawab. Ya, 3 kata kunci agar doa kita dijawab. Yang pertama, kita harus bersukacita. Bersukacitalah ya. Jadi miliki sukacita dalam kita berdoa meminta sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, terjemahan versi sederhana mengatakan, bergembiralah melayani Tuhan, dan Dia akan memberikan kepadamu yang kau ingini. Jadi kata sukacita, simkah dengan sameah itu agak beda. Sameah cuma happy, bahagia biasa, ya. Tetapi sukacita itu simkah. Sameah tidak ada he-nya, tapi simkah ada he-nya. Jadi ketika saudara simkah, bersukacita, maka saudara akan melihat ya bahwa doa saudara itu pasti Tuhan jawab. Orang yang tidak bersukacita, dia akan putus di tengah-tengah doanya. Dia tidak akan lanjutkan doanya lagi. Mungkin hari ini dia berdoa 1, 2, 3 hari, dan setelah itu dia tidak berdoa lagi karena dia tidak pernah melihat Tuhan menolong dia. Tapi orang yang selalu bersukacita, dia akan terus berdoa sampai Tuhan memberikan. Kalaupun Tuhan tidak beri, dia akan tetap bersukacita karena dia tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh, adalah Tuhan yang tetap menjanjikan untuk memberkati. Haleluya. Itu iman itu yang dimiliki oleh Asaria, Misael, dan Hananya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bilang bahwa kalaupun Elohim yang kami sembah tidak sanggup menolong kami pun, kami akan tetap percaya kepada Dia. Nah ini iman ini yang harus dimiliki. Mereka tetap bersukacita sekalipun mereka dimasukkan ke dalam api, tapi mereka bersukacita, dan di sanalah Tuhan memberi pertolongan sama mereka. Jadi Tuhan pasti akan memberkati saudara sekalipun saudara masuk dalam situasi yang sukar, masuk dalam api seperti itu, tapi tetap Dia akan berdiri di situ untuk menyatakan, karena saudara terus bersukacita, bergembira, melayani Dia, semangat melayani. Nah saudara, hal ini penting. Ada banyak sekali orang percaya, orang Kristen yang sudah berdoa, mengalami kesulitan, dan akhirnya mulai mundur, tidak lagi mau melayani Tuhan dalam banyak hal, baik itu di gereja, baik itu di tempat kerja. Mereka mulai undur untuk melayani Tuhan, dan akhirnya mereka tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan janjikan sama mereka. Bahkan keinginan mereka di ayat 19 tadi tidak akan mereka dapati karena mereka sudah mundur, gak mau lagi bersukacita untuk melayani Tuhan. Firman ini mengajarkan kita untuk 3 kata kunci. Yang pertama, bersukacita, karena saudara pasti akan menerima apa yang saudara doakan sama Tuhan. Yang penting ada sukacita. Yang kedua, dalam saudara berdoa, miliki iman. Tanpa iman, semua yang saudara harapkan, karena iman itu dasar dari apa yang saudara harapkan, supaya saudara bisa melihat buktinya. Kalau saudara punya iman, maka saudara akan melihat apa yang saudara doakan akan Tuhan kasih. Matius 17 ayat 20 terjemahan langsung bilang, jika kamu memiliki iman seperti biji sesawi, kamu akan berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, dan gunung itu akan pindah, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Ini firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sampaikan untuk saudara dan saya. Miliki iman supaya kita perkatakan sesuatu, maka pasti akan terjadi. Iman kita kepada Bapa Yahweh, kepada Tuhan Yesus, akan melakukan banyak hal yang akan kita lihat ke depan. Dasarnya iman, apa yang kita harapkan dalam ayat 19 tadi, hasrat tadi, maka Tuhan akan kasih sama kita, dan kita akan lihat hasil dari doa kita. Jadi miliki iman, kunci kedua. Dan yang ketiga, minta sesuai dengan kehendaknya, ya. Minta sesuai dengan kehendaknya. 1 Yohanes 5 ayat 14 bilang, kita dapat datang kepada Yesus tanpa ragu-ragu. Artinya, jika kita meminta sesuatu kepada Yesus menurut kehendaknya, akan dikabulkannya. Ini juga terjemahan versi mudah dibaca.
kayak bahasanya sehari-hari jadi enak sekali kedengaran. Jadi kita dapat datang kepada Yesus tanpa ragu-ragu. Artinya bahwa jika kita meminta sesuatu kepada Yesus menurut kehendaknya, akan dikabulkannya. Jangan minta sesuai dengan kemauanmu. Kadang kala ketika kita minta sudah tidak sesuai dengan kehendak kita, ya kita putus tengah jalan. Ya nggak mau lagi. Saya setelah mau ikut Tuhan lagi. Saya setelah mau percaya lagi. Saya setelah mau melayani lagi. Saya setelah mau bikin ini lagi untuk Tuhan. Percuma, kita kelaparan, kita susah, kita menderita, tidak ada ini, tidak ada itu, segala macam. Kita sudah susah. Padahal Tuhan mau supaya kita berdoa minta sesuai kehendaknya. Ketika kita minta sesuai kehendaknya, Tuhan akan kasih seperti yang Dia mau, bukan yang kita mau. Sekalipun ayat di 19 tadi bilang Tuhan akan menjawab segala hasrat kita, tapi biarlah semua jadi menurut kehendak Bapa Yahweh. Karena Dia yang tahu pas waktunya di mana Dia akan berikan sama saudara. Jadi sabar ketika belum juga datang pemberian yang Tuhan janjikan atau yang saudara minta, sabar. Karena Tuhan sedang ngajar saudara sabar, karena mungkin saudara orang kurang sabar. Terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak bersungut, terlalu banyak minta, akhirnya saudara tidak lihat berkat dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang keempat, jangan takut ya. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena poin yang keempat, karena Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Elohim yang melindungi kita. Kata Immanuel, Dia ada bersama dengan kita. Immanuel bersama dan Elohim. Jadi Bapa Yahweh melindungi kita. Mazmur 145 ayat yang ke-20 bagian terakhir situ mengatakan Yahweh melindungi setiap orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang jahat dibinasakannya. Jadi kenapa harus takut dengan situasi hari-hari ini? Jika saudara lihat situasi COVID yang sekarang sudah nasional di bangsa kita, bahkan mendunia di dunia ini, banyak orang mulai ketakutan, mulai cari sini, cari sana, cari pertolongan sini, pertolongan sana, cari juru selamat sini, juru selamat sana, segala macam. Tapi orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, saya mau beritahu bahwa Bapa Yahweh melindungi kita. Kalau saudara percaya, saudara katakan amin. Bapa Yahweh melindungi kita. Dia bukan Tuhan yang cuma gembar-gemborkan janji begitu saja, tapi Dia Tuhan yang membuktikan bahwa Dia melindungi kita. Ya, ayat 20 jelas. Yahweh melindungi orang-orang seperti apa? Setiap itu orang-orang yang mengasihi Dia. Sudahkah saudara mengasihi Dia? Kita adalah anak-anaknya. Dia memberkati kita ketika kita ditebus, diangkat menjadi anaknya seperti bangsa Israel lebih dulu. Mereka ditebus dulu, diangkat jadi anaknya, baru mereka mulai mengasihi Dia. Mana ada seorang yang bukan punya dia punya bapak, dia nggak mungkin mengasihi. Tapi kalau kita tahu bahwa itu orang tua kita, pasti ada rasa kasih kita sama dia. Nah, Bapa Yahweh akan melindungi setiap orang yang mengasihi Dia. Sudahkah Bapak Ibu Saudara saya mengasihi Bapa Yahweh sungguh-sungguh? Dalam Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29, Ulangan 6 ayat 4 di sana Bapa Yahweh mengatakan bahwa dengarlah Israel, Yahweh itu Tuhanmu, Yahweh itu Ehad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Ve ahavta et Yahweh Elohika, vekol lefavka, ufkol nafseka, ufekol meodeka. Kasihlah Yahweh dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Di dalam Mazmur Markus 12 ayat 29, Yesus pun mengatakan hal yang sama. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ehad. Bahkan dikatakan itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dikatakan, dan kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan pikiran. Sudahkah kita mengasihi Dia? Kalau bukti kita mengasihi Dia, mari cari Dia. Andalkan Dia. Takut akan Dia. Percaya kepada Dia. Datang sama Dia. Ketika saudara datang sama Dia, itu bukti bahwa saudara mengasihi Dia. Karena ayat yang terakhir bilang, tetapi semua orang yang jahat dibinasakannya. Kalau saudara tidak mengasihi Dia, maka saudara pasti binasa. Wajar. Kalau saudara takut sampai akhirnya binasa, wajar, karena saudara tidak percaya dan tidak mengasihi Dia. Jadi stop dengan perkataan-perkataan, dengan situasi, dengan perkataan sinis yang sekarang saudara sedang keluarkan, takut dan lain-lain ya. Mulai percaya, takut akan Bapa Yahweh, itu memberi kehidupan sama saudara. Apa yang harus kita buat hari terakhir atau hari-hari ini dalam kehidupan kita? Teruslah memuji nama Yahweh. Ayat yang 21 dari Mazmur 145 mengatakan, Aku akan memuji Yahweh, biarlah setiap orang memuji namanya yang kudus selama-lamanya. Jadi yang perlu kita buat hari ini, memuji Bapa Yahweh. Apapun situasi yang kita hadapi,
sulit, sukar, bagaimanapun modelnya, tetapi memuji Yahweh harus terus ada dalam kehidupan kita. Bersama dengan semua orang percaya yang menyembah Bapa Yahweh, bahkan mungkin yang hari ini belum mengenal Bapa dalam Yeshua Mashiach, lewat video ini saya ajak saudara, mari belajar memuji nama Bapa Yahweh. Yahweh adalah Tuhan kita. Yeshua adalah Mesias, Hamasiah. Namanya yang dulu dikenal di Yunani adalah Yesus. Tapi saatnya dia akan menyatakan bahwa namanya adalah Yeshua. Sebab Yeshua itu memiliki connect dengan Yahweh. Sebab Yeshua adalah Yahweh yang menyelamatkan. Jadi biar hidup kita terus memuji namanya. Haleluya. Bapa yang memberkati saudara dan saya, biar hari ini kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk tetap memiliki rasa takut akan Bapa Yahweh, bukan takut kepada situasi hari ini. Haleluya. Jangan takut saudaraku, maju dan percaya.